Shalom, selamat pagi semuanya. Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat, baik ya, dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya beri judul Roti yang Keras. Roti yang keras. Firman Tuhan hari ini, kenapa saya beri judul Roti yang Keras? Karena nanti kita lihat dari Yohanes pasal 6 ini, ada yang atau banyak yang tidak dapat menerima roti ini karena tidak bisa mencernanya ya. Nah, apa yang akan kita baca yaitu hari ini Yohanes 6 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-59. Yohanes 6 ayat 57 sampai dengan 59. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Amin. Ketika kita lihat Yohanes pasal yang ke-6, ayat 57, dia ada di dalam perikop, judul perikopnya tuh roti hidup. Jadi eh, roti hidup ini Yesus menceritakan tentang dirinya sebagai roti hidup. Nah, di perikop ini orang-orang sudah kenyang karena di pasal yang kelima mereka itu mendapatkan pelipat gandaan dari 5 roti yang akhirnya bisa dimakan 5.000 orang. Jadi mereka secara jasmani sebenarnya sudah kenyang. Nah, orang-orang yang kenyang jasmani ini mulai shock, mulai kaget, dan mulai mulai merasa eh, Yesus bukan lagi orang yang tepat untuk dijadikan raja mereka. Sebab di beberapa ayat sebelumnya kita bisa melihat Yesus menghindari kerumunan ini. Kenapa? Karena kerumunan ini atau crowd yang setelah dikenyangkan oleh mujizat roti, mereka itu ingin menjadikan Yesus raja secara paksa. Jadi saking mereka melihat mujizat yang menakjubkan gitu ya, Yesus bisa memberikan kelimpahan di tengah keterbatasan. Mereka melihat, wow, dengan orang yang seperti ini cocok nih jadi raja kita. Nah, tetapi Yesus tiba-tiba mengajarkan mereka tentang hal yang lain gitu. Dan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, pernyataan Yesus yang adalah Tuhan ini adalah sebenarnya kalau didengar oleh orang-orang non-Yahudi agak sulit karena dia ngajarnya pakai perumpamaan. Tetapi ketika kita lihat konteksnya dia ngajar di depan orang Yahudi, sebenarnya ajaran yang Yesus ajarkan ini adalah ajaran yang sangat mudah dicerna, sangat mudah dimengerti oleh orang Yahudi karena Yesus pakai perumpamaan yang dimengerti oleh orang Yahudi. Jadi meski nggak ada tulisan literal, Yesus bilang di ayat ini, aku adalah Tuhan. Tetapi perumpamaan-perumpamaan dan analogi yang Yesus pakai harusnya dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi bahwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah atau dia adalah Tuhan. Nah, 3 hal yang Yesus katakan yang menyatakan ketuhanannya dari ayat tadi 57 sampai dengan 59. Pertama, Yesus bilang Yesus diutus dari Bapa yang hidup. Di ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Artinya Yesus menyatakan dirinya berasal dari surga. Pernyataan yang mudah dipahami oleh orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak bersukacitanya tuh ketika mengerti ini nggak sama kayak ketika mereka mendapatkan mujizat 5 roti. Ketika mujizat 5 roti bisa mengenyangkan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul, mereka masih bisa bekal, masih bisa bawa pulang. Itu memberikan mereka sukacita kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi pemahaman tentang ini, pemahaman tentang wah, Yesus menyatakan dirinya berasal dari surga.
Yesus menyatakan dirinya roti hidup. Yesus menyatakan dirinya kalau dimakan bisa memberikan kehidupan. Ini membuat mereka sebenarnya tidak menyukainya. Yesus dan Bapa adalah satu. Itu esensial. Jadi artinya dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia menyamakan dirinya dengan yang kalau orang Israel dulu sebut Yahweh atau Adonai. Berarti wah, ini orang benar-benar Tuhan gitu. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu yang menangkap pesan ini mengerti tetapi tidak mengimani. Jadi mereka bisa ngerti tetapi mereka menolak untuk percaya. Padahal Yesus ajarkan dengan perumpamaan roti, dengan perumpamaan yang turun dari surga dan seterusnya, itu benar-benar sesuai dengan konteks mereka, mudah untuk dimengerti. Mungkin kalau Yesus ngajarnya di Indonesia atau di suku yang lain, dia akan pakai perumpamaan lain. Tetapi karena dia ngajarin di depan orang-orang Yahudi, dia pakai perumpamaan ini. Yesus adalah diutus dari Bapa yang hidup. Dia berasal dari Adonai, berasal dari Yahweh. Dan ini mereka ngerti, tetapi mereka nggak mau percaya. Mereka menolak untuk percaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat 41 misalkan mereka kenal Yesus itu bukan dari keturunan yang baik atau dari keturunan darah biru lah atau bangsawan atau keturunan imam dan seterusnya. Yesus adalah anak dari keturunan orang biasa, masyarakat yang biasa, dan itu yang membuat mereka sulit untuk percaya bahwa orang ini adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup. Di ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Nenek moyangnya mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Jadi Yesus menyatakan dirinya lebih hebat dari mana. Sedangkan mana adalah hal yang sangat dahsyat, sangat spektakuler bagi orang Israel. Bayangkan, di ruang Maha Kudus itu ada tabut. Di dalam tabut itu isinya mana? Ya, jadi mana itu benar-benar hal yang memorable yang diceritakan turun-temurun kepada eh, anak-anak di Israel. Pokoknya kalau menceritakan tentang kejadian yang dahsyat di bangsa itu, mereka akan menceritakan mana pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Jadi mana memang melambangkan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel di tengah padang gurun yang tandus. Mereka nggak bisa menanam, mereka nggak bisa beternak, tetapi bangsa Israel tidak pernah kelaparan secara jasmani. Karena apa? Karena turun mana setiap hari. Jadi turun berkat Tuhan setiap hari. Bahkan jumlahnya eh, kalau diambil berlebih tidak bisa, hanya bisa di hari Jumat diambil berlebihnya. Kenapa? Karena besoknya Sabat, mereka nggak boleh bekerja, nggak boleh mengumpulkan roti. Dan ini benar-benar satu hal yang di luar logika. Tetapi memang itu turun dari atas. Mereka menyebutnya turun dari surga. Nah, dari perumpamaan mana yang orang Yahudi itu benar-benar paham, Yesus pakai itu. Dia bilang, aku lebih hebat dari mana, aku lebih baik dari mana. Karena orang makan mana itu akan mati, tapi kalau orang makan aku, dia nggak akan mati. Orang yang menerima tubuh dan darah Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan, dia tidak akan mati. Yesus yang adalah roti hidup akan memberikan hidup yang kekal. Jadi Yesus bilang, kalau orang yang dulu makan mana itu, wah luar biasa. Mungkin banyak orang Israel yang diceritakan tentang itu ingin menyaksikan lagi gitu. Gimana pemeliharaan Tuhan lewat mana setiap hari. Mereka nggak perlu kerja, nggak perlu eh, menanam, mereka nggak perlu mengolah ya, tiba-tiba pokoknya ada roti tersedia di pagi hari. Nah, artinya Yesus itu membuat orang-orang itu shock lagi gitu. Mereka dengan apa yang mereka anggap wah sesuatu hal yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, roti turun dari surga. Yesus bilang itu semua nggak ada apa-apanya. Aku lebih hebat dari mana? Aku lebih dahsyat. Kamu harus makan aku untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi cerita ini, pengajaran ini relate banget sebenarnya dengan pemikirannya orang Israel. Dan mereka makanya makin kaget lagi, makin shock lagi, makin makin gak mau terima lagi, atau makin saya bilang makanya judulnya roti yang keras. Mereka nggak bisa mengunyah ini, nggak bisa mencerna ini, karena bagi mereka ini nggak masuk akal, ini
Ini sesuatu hal yang tidak mungkin ada orang biasa yang menyatakan dirinya Tuhan. Padahal yang ketiga ini, inilah yang akan kita dapatkan. Dikatakan oleh Yesus, kalau makan roti ini, kamu akan hidup selama-lamanya. Wow. Jadi bukan hanya hidup, tetapi hidup selama-lamanya. Orang yang makan mana hidup. Dia bisa bertahan hidup, dia nggak akan mati kelaparan, tetapi pada akhirnya mati. Bahkan kita tahu, bangsa Israel itu satu generasi mati. Yang masuk ke tanah perjanjian itu yang lahir di padang gurun. Jadi ada kematian walaupun bisa bertahan hidup. Nah, tetapi Yesus bilang di sini ketika percaya roti hidup, Yesus memberikan hidup yang kekal. Jadi bagi yang percaya kepadanya tidak akan mati lagi, jadi hidup selamanya. Jadi kita percaya pada Yesus, pada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita percaya bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah juru selamat kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun yang tidak percaya pada Yesus. Pengajaran ini sangat keras pada mereka, ya, pada orang-orang Yahudi untuk menerima segala perumpamaan ini. Orang Yahudi yang mengerti tentang ini, mengerti tentang dahsyatnya mana, kaget dengan ajaran ini. Dia manusia, dia adalah Tuhan. Nah, ini nggak masuk akal, karena bagi mereka Mesias yang ditunggu-tunggu itu tidak terbayang, hanya seperti manusia biasa, manusia yang tidak terhitung rupanya, bahkan mereka tidak siap gitu. Padahal mereka udah tahu nubuatan-nubuatannya dari Yesaya, tapi mereka nggak siap ketika kenyataannya ada di depan mata mereka. Jadi bagi yang mau makan tubuh dan minum darahnya, bagi orang yang percaya, kematian itu bukanlah kematian karena tidak menuju kepada kebinasan. Kematian orang percaya adalah tutup mata di bumi, buka mata di surga, dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan ini saya harap bukan roti yang keras buat kita semua, karena kita ditolong oleh Roh Kudus, ditolong oleh Tuhan gitu ya, untuk mengerti ini. Dan saya yakin hari ini jika saya dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua yang bisa mengerti hal ini, bisa mengimani ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita diberi Roh Kudus penolong, dalam tanda kutip kita diberikan kemampuan gitu ya untuk mencerna, mengunyah ini, sehingga kita bisa mengerti, memahami hal yang bahkan ini di luar konteks budaya kita, di luar kebiasaan kita, tapi kita bisa mengimaninya, kita bisa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita bukan seperti pengikut yang 5.000 orang itu yang pada akhirnya meninggalkan dia, tetapi kita adalah murid-murid karena kita bisa dididik, kita bisa percaya, bahkan kita bisa stay, bertahan di hari ini, dan bahkan setiap hari berdoa kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Saya berharap iman kita hari ini semakin dikuatkan, dan di kemudian hari pun kita tidak akan pernah kehilangan iman kita ini. Karena apa? Karena Yesuslah yang memeteraikan kita sebagai miliknya, dan kita tahu apapun yang kita gumuli di dalam kehidupan ini, kita tahu kita nggak akan sendirian karena kita punya Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Jadi saya mengingat ketika nyiapin ini, wow, berarti tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan, mungkin kita sama seperti orang-orang itu. Mungkin kita sama seperti orang yang telah kenyang jasmaninya. Kita mungkin mau mencari agama, mencari Tuhan yang bisa memberkati kita, yang bisa bikin kenyang kita secara jasmani. Tetapi kita tahu bahwa kenyang jasmani itu baik, tetapi yang paling penting adalah kenyang secara rohani. Kita dimampukan untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya, juru selamat yang sebenarnya. Saya ingat satu lagu ketika siapin firman ini, lagu tua, lagu lama, tetapi ini lagu yang menurut saya luar biasa karena kita nggak bisa jalan sendiri untuk terus memiliki iman kepada Tuhan, menjalankan iman kita, mengaplikasikan dalam kehidupan. Hanya dengan Roh Kudus yang bisa menuntun kita. Makanya lagu ini
memberkati banget. Mungkin banyak Bapak Ibu semua juga hafal ini karena lagu lama, dan kita bisa nyanyikan ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi goyah iman kita dengan masalah sakit penyakit, kita merasa Tuhan jauh, Tuhan nggak beserta kita, tapi padahal Tuhan itu selalu Immanuel, selalu beserta dengan kita karena kita sudah percaya Tuhan yang tepat, juru selamat yang tepat, dan kita bersyukur kita dimampukan Tuhan untuk mencerna roti yang keras ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Semoga menguatkan kita semua untuk memulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.